Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran komputer kali ini, Bapak akan menggabungkan 3 subtema, yaitu subtema 2, kerukunan di sekolah, subtema 3, kerukunan di masyarakat, dan subtema 4, bermain di lingkungan rumah. Pembahasan kali ini yaitu dengan tema hidup rukun. Subtema 2, kerukunan di sekolah. Proyek yaitu mewarnai anak sekolah. Bapak yakin anak-anak sudah bisa dalam mewarnai gambar menggunakan Microsoft Office Paint. Jadi Bapak tidak akan bahas lagi. Area teknologinya yaitu desktop publishing. Piranti lunak. Tema pertama hidup rukun. Perangkat lunak yang digunakan yaitu YoPen. Karena Bapak yakin anak-anak tidak akan mungkin menginstal lagi program YoPen. Jadi yang digunakan yaitu Microsoft Office Paint di laptop ataupun di komputer dan program Pentastic yang dapat digunakan di handphone. Pada pembahasan materi subtema 2, kerukunan di sekolah, anak-anak diminta untuk menyanyikan sebuah lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah anak-anak bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Mari kita coba nyanyikan bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak, mari kita coba sekali lagi untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan iringan gitar yang sudah Bapak buatkan. Setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sekarang kita lihat evaluasi. Nah, menu Save As pada program Microsoft Paint berguna untuk, ya betul, untuk menyimpan. Kemudian, cara memasukkan gambar pada Microsoft Paint menggunakan perintah, ya, paste from. Berikutnya, tema hidup rukun. Subtema 3, kerukunan di masyarakat. Proyeknya,
rumah ibadah, atau gotong royong. Area teknologinya yaitu desktop publishing. Piranti lunak. Tema pertama, hidup rukun. Perangkat lunak yang digunakan adalah YoPen atau Microsoft Pen di laptop ataupun di komputer. Dan program Fantastic bisa digunakan di handphone. Pembahasan materi. Kerukunan di lingkungan sekitar. Anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan di lingkungan sekitar rumah anak-anak? Apakah anak-anak melihat adanya tempat ibadah di sekitar anak-anak? Kalau misalkan ada tempat ibadah di sekitar anak-anak, kira-kira apa yang harus anak-anak lakukan jika ada teman kita yang sedang beribadah? Ya, benar. Kita harus menjaga ketertiban dan tidak mengganggunya. Kira-kira berapa kali dalam sebulan anak-anak ke tempat ibadah? Seharusnya kita rajin dalam melakukan ibadah. Setelah kita membahas subtema 3 kerukunan di masyarakat, nah, marilah kita sebutkan ada berapa kira-kira agama di negara Indonesia. Ya, betul, ada 6. Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, ada agama Islam. Yang kedua, agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Yang keenam, agama Konghucu. Nah, pada pertanyaan nomor 2, icon gambar kaleng cat tumpah ini merupakan fill color pada program Microsoft Paint. Ya, ini berguna untuk berguna untuk menumpahkan warna pada objek gambar. Sekarang kita masuk ke tema bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di lingkungan rumah. Proyeknya membuat perahu layar. Area teknologinya yaitu desktop publishing. Piranti lunak. Tema kedua, bermain di lingkunganku. Perangkat lunak yang digunakan adalah OpenOffice Draw atau Microsoft Paint atau program Fantastic bila digunakan di handphone. Pembahasan materinya yaitu jenis permainan. Perhatikan rumah dan sekelilingmu. Adakah permainan yang bisa dimainkan? Apakah termasuk permainan tradisional atau modern? Apa ya bedanya permainan tradisional dan modern? Perbedaannya, permainan tradisional tidaklah memerlukan biaya yang banyak, tidak memilih teman yang kaya atau yang miskin, dapat meningkatkan kekompakan anak, serta dapat membuat kerjasama antar anak menjadi semakin kuat. Contohnya, galasin atau gobak sodor. Permainan modern adalah permainan yang sudah menggunakan teknologi, misalnya PlayStation. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh permainan tradisional dan modern lainnya? Pada aktivitas untuk minggu depan, yaitu kita akan membuatkan sebuah gambar kapal layar. Langkah-langkahnya, yang pertama, jalankan aplikasi Microsoft Paint.
Yang kedua, buatlah sebuah gambar kapal layar dengan menggunakan tool drawing seperti contoh pada gambar. Yang ketiga, untuk membuat bagian badan kapal, gunakan rectangle, line, dan curve. Yang keempat, untuk membuat layar kapal, gunakan curve. Yang kelima, jika sudah selesai, simpan hasil pekerjaan anak-anak, yaitu dengan menekan tombol save. Yang keenam, apabila ada anak-anak yang ingin bertanya, silahkan. Apalagi ada anak-anak yang belum mengerti, silahkan bertanya kepada Bapak. Ini merupakan keterangan tool yang akan digunakan untuk membuat kapal layar nanti. Yang pertama, rectangle tool digunakan untuk membuat persegi. Yang kedua, line tool digunakan untuk membuatkan garis lurus. Yang ketiga, oval tool digunakan untuk membuatkan lingkaran. Yang keempat, curve tool digunakan untuk membuat garis melengkung. Yang kelima, eraser tool digunakan untuk menghapus garis yang tidak diperlukan. Yang keenam, fill with color tool digunakan untuk menumpahkan warna. Yang ketujuh, color tool digunakan untuk memilih warna. Mari kita lakukan evaluasi pada subtema 4 bermain di lingkungan rumah. Coba anak-anak sebutkan 3 contoh permainan modern yang menggunakan perangkat teknologi informasi. Yang pertama, PlayStation. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, laptop. Dan lain-lain. Kemudian, apa kira-kira permainan tradisional yang paling anak-anak sukai? Ada kemungkinan petak umpet. Demikian pembahasan pembelajaran komputer pada kali ini. Semoga pada pembelajaran komputer kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa.